Kita langsung mulai aja, guys. Oh, wait. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Belajar tentang pengertian produk baru. Semuanya sampai sini kalau nggak salah ke tahap-tahap dalam perencanaan produk baru. Nah, dalam tahap pertama ada pemunculan ide. Kalau di pemunculan ide ini awal mula dari kita memunculkan ide. Nah, dari sini kita melibatkan beberapa orang atau beberapa karyawan kita. Misalkan di sini ada Siti. Siti ini punya kedai, misalkan Siti ini punya kedai makanan. Nah, Siti ini mengumpulkan karyawan-karyawannya untuk memunculkan ide di kedainya ini mau ada apa lagi sih. Nah, misalkan karyawan A ini mengusulkan untuk adanya minuman seperti boba. Lalu karyawan B mengusulkan untuk adanya misalkan cemilan kravel. Nah, seperti itu. Kemudian setelah adanya ide-ide itu, kemudian kita menyaring idenya nih. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu penyaringan ide. Di penyaringan ide ini kita harus yang namanya menyeleksi ide-ide hasil kita riset. Kita pokoknya harus ikhlas, harus sabar, pokoknya harus lapang dada. Kita harus menerima dan mengambil ide yang emang pas untuk restorannya si Siti ini atau kedainya Siti. Lalu setelah kita sudah menyaring, kemudian pengumpulan ide. Nah, pengumpulan ide ini maksudnya kita melakukan riset lagi, riset pengembangan dari ide-ide produk yang sudah kita pilih. Misalkan kita mau pilih kravel. Nah, dari situ kita mengembangkan nih kravel ini mau ada jenis rasa apa aja sih dalam kedai kita ini atau kedainya si Siti ini. Yang terakhir ada pengujian pasar. Nah, ini adalah tahap paling terakhir dalam kita merancang produk baru. Maksudnya ini apa pengujian pasar? Nah, misalkan kita menjual atau kita memberikan sampel ke beberapa masyarakat dan setelah kita memberikan sampel kepada masyarakat itu, kita menyuruh masyarakat itu untuk mengisi kuesioner atau istilahnya kita mewawancarai ya gimana sih produk ini jika kita launching, gimana sih rasa dari produk ini sehingga kita mendapatkan jawaban dari konsumen serta kepuasan konsumen. Selanjutnya ada perencanaan strategi produk. Nah, ini yang kemarin Ibu suruh cari kan ada SWOT ya. Sebentar. Perencanaan strategi produk ini ada 6 langkah. Yang pertama ada analisis situasi atau SWOT, lalu penentuan tujuan produk, penentuan sasaran pasar, penentuan anggaran, penentuan strategi produk, dan evaluasi. Yang pasti ada yang terakhir ini evaluasi. Kita bahas yang pertama dulu ya, analisis situasi atau SWOT. Nah, siapa di sini yang mau menyebutkan atau memberikan penjelasan tentang SWOT? Ayo, siapa yang kemarin sudah dicatat minggu sebelumnya? Ada yang ingin memberikan tanggapannya terkait pengertian SWOT? Saya, Bu. Siapa itu? Risna ya? Ya. Menurut saya, SWOT adalah analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu bisnis untuk kedepannya. Tuh, ada lagi yang ingin menambahkan? Kita kasih emot dulu buat Risna. Kok nggak ada emot di sini? Nggak ada emotnya, guys. Ya udah lanjut. Siapa yang mau ingin memberikan tanggapan lain? Mau Ibu tunjuk apa mau sukarelawan? Ayo. Ada yang mau memberikan tanggapannya terkait SWOT? Oke, Ibu lanjut aja ya. Nah, betul banget, SWOT itu menurut Risna ini adalah strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, di dalam keempat strategi ini,
kita ada yang namanya internal dan eksternal. Kalau strength dan weakness ini, dia ini cocoknya untuk internal perusahaan atau internal suatu bisnis kita. Kalau opportunities dan traits itu untuk eksternal. Yang pertama yang kita bahas adalah strength atau kekuatan. Nah, kalau strength ini lebih menonjolkan keunggulan dari bisnis kita ini apa. Kita harus sudah tahu nih keunggulan dari bisnis kita. Selanjutnya ada kenapa customer ini memilih produk kita. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari produk kita. Nah, yang pertama ini weakness-nya ini misalkan pemesanan dari produk ini menurun karena adanya pesaing atau karena adanya perubahan cuaca seperti itu. Lalu ada juga apa yang dimiliki kompetitor tapi bisnis Anda belum miliki. Misalkan kompetitor kita ini sama menjual minuman boba, tapi si kompetitor ini juga menyediakan cemilan misalkan roti bakar, pisang bakar. Nah, itu menjadi kelemahan kita kurangnya inovasi produk. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, peluang ini maksudnya misalkan pada produk kita nih, kita tadi menjual minuman boba. Nah, minuman boba ini sangat berpeluang untuk kalangan muda yang misalkan suka dengan rasa-rasa manis. Lalu ada juga yang produknya misalkan cocok untuk semua kalangan. Jadi di restoran tersebut atau di kedai tersebut ini dia selain menjual minuman-minuman khas untuk cocoknya untuk kalangan muda, dia juga menjual untuk misalkan orang-orang tua yang cuma misalkan nggak bisa minuman yang macam-macam gitu, seperti itu. Nah, makanya itu disebut opportunity. Nah, lalu ada threats atau ancaman. Nah, ancaman ini misalkan kompetitor ini semakin banyak, sehingga dia bisa mengancam bisnis kita gitu. Lalu ada juga masyarakat yang beralih ke kompetitor karena misalkan harganya lebih murah, harganya lebih terjangkau, tapi porsinya banyak, itu itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu ada 2 contoh. Ini nanti Ibu jelaskan ya. Ada 2 contoh. Yang pertama ini ada Kravel. Pasti kalian tahu Kravel kan? Kravel ini kan lagi hits nih, lagi tren-trennya deh pokoknya. Kita bahas pertama dari strength-nya. Kravel ini bahan bakunya mudah didapat. Iya benar, mudah didapat karena dia terbuat dari tepung-tepungan kan. Lalu Kravel ini tergolong unik karena masih baru ibaratnya gitu kan untuk di Indonesia saat ini. Selanjutnya ada weakness. Nah, Kravel ini nggak tahan lama gitu. Misalkan kalau di luar ruangan dia nggak crunchy dan juga kurang, dan bisa jadi dia adonannya itu bisa keras gitu. Lalu dia distribusi produknya masih terbatas. Nah, untuk opportunities-nya atau peluangnya, jumlah peminatnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena si Kravel ini masih tergolong baru, jadi orang ini masih penasaran gitu, nih rasa Kravel ini gimana sih? Selanjutnya ada juga adanya mode penjualan online. Nah, kalau Kravel ini dia udah banyak nih dijual-jualan online, pasti mungkin teman-teman kalian ada yang jual Kravel kan di-share di Instastory seperti itu. Lalu ada yang terakhir ini treats. Nah, udah pasti ada ancamannya. Ancaman ini karena dia produk yang termasuk trending atau hype karena tren ini bisa saja suatu saat bisa menurun popularitasnya, kayak misalkan es kepal Milo. Es kepal Milo kan cuma tren beberapa saat aja tuh, betul kan? Nah, bisa jadi dia bisa menurun. Lalu kompetitornya terus bertambah. Nah, misalkan dari awal mulanya itu Kravel itu kan dari Beckerman sama Dear Butter ya. Nah, bermunculan nih dari kopi su seperti itu. Selanjutnya ada contoh lain yaitu Chat Time. Pasti udah pada nyobain Chat Time kan? Udah, Bu. Iya, betul. Nah, di chat time ini kita membahas SWOT-nya. Yang pertama, dari strength. Kalau strength-nya ini, chat time ini branding-nya udah kuat karena dia dari luar negeri. Di luar negerinya aja dia sudah terkenal gitu, sudah hype. Lalu produknya ini unik, cocok buat kalangan muda gitu karena rasanya bermacam-macam ya, ada yang untuk varian coklat, ada yang untuk varian teh, ada yang untuk milk tea, green tea, pokoknya banyak deh. Nah, Chat Time ini termasuk restoran cepat saji, dan juga dia penyajiannya cepat, jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lama untuk mendapatkan si Chat Time ini. Lalu yang terakhir ini teknologinya mendukung, maksudnya dia tersedia di online.
dan desainnya yang minimalis. Selanjutnya, kalau ada kekuatan pasti ada kelemahannya. Yang pertama ini ada weakness-nya, yaitu kadang antrian ini nggak terkendali. Betul kan, kalau misalkan kalau lagi promo pasti dia antriannya panjang gitu. Lalu untuk franchise-nya, untuk harga sewa Ctime ini, kalau misalkan kita ingin memulai bisnis franchise Ctime, ini masih tergolong mahal. Lalu untuk opportunities atau peluangnya, nah peluangnya ini untuk orang-orang yang atau masyarakat yang berbelanja dengan harga murah. Pokoknya mall-mall yang emang ramai dikunjungi gitu. Misalkan di Kokas atau kalau di Durensawit sini ada apa tuh namanya? City Plaza seperti itu atau Ciplus. Nah, di situ pasti ada Ctime tuh. Terus peluang ini ada rasa produknya familiar dan dapat diterima di semua kalangan. Lah, terus yang terakhir ini produknya halal. Lalu untuk ancamannya kompetitor ini semakin banyak. Udah pasti kita menemuin Ctime KW atau beberapa kedai minuman yang emang rasanya ini sama kayak Ctime. Nah, itulah salah satu ancaman, dan kompetitor ini biasanya dia harganya jauh lebih murah dari Ctime. Lalu ada isu malnutrisi karena Ctime ini kan termasuk restoran atau minuman cepat saji ya. Jadi nutrisinya ini cukup kurang gitu. Nah, itu untuk analisis situasi atau SWOT ya. Selanjutnya, langkah berikutnya ini adalah penentuan tujuan produk. Nah, penentuan tujuan produk ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan produk yang dihasilkan perusahaan ini untuk memenuhi pencapaian tujuan perusahaan. Memang tujuan strategi produk ini ya tentu saja untuk tujuan perusahaan untuk menjual produk. Lalu ada sasaran pasar. Nah, perusahaan dapat melayani pasar secara keseluruhan dengan melakukan segmentasi. Nah, segmentasi ini dibutuhkan nih, karena kalau kita memasarkan suatu produk, nggak mungkin kita sembarang memasarkan produk-produk kan, pasti kita punya segmentasi atau kelompok-kelompoknya tersendiri gitu. Lalu penentuan anggaran. Nah, anggaran ini bermanfaat sebagai alat perencanaan. Kalau kita merencanakan untuk melaunching produk tapi kita nggak tahu anggarannya, kita bisa aja minus hasil pendapatan kita karena kita nggak punya perencanaan anggaran. Lalu ada penentuan strategi produk. Strategi produk ini dianalisis dan dinilai keunggulannya dan kelemahan. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengurangi resiko dan membantu meningkatkan peluang produk serta rencana pemasaran strategisnya. Sehingga peluang keberhasilan produk ini dapat kita raih gitu, karena kita sudah tahu nih kelemahan dan kelemahan serta keunggulan produk tersebut. Kemudian setelah itu kita evaluasi. Oke, untuk bab apa ini namanya? Bab pengembangan dan inovasi produk sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Siapa nih yang ada yang ingin ditanyakan terkait bab ini? Atau mau dikasih tugas? Enggak, makasih. Nggak makasih, nggak tuh. Sudah jelas belum untuk bab ini? Jelas, Udah, Bu. Udah, Bu. Jelas, Bu. Berarti mau dikasih tugas nggak? Enggak, Enggak, Bu, makasih. Enggak, Bu, makasih. Ya udah, kalau nggak mau dikasih tugas on cam dulu. Nanti saya bebasin tugas beneran. Besok yang daring absen berapa ya? 19 sampai 3. Oh ya, oke. Kalau minggu lalu sama Bu Tati udah sampai materi apa? Minggu lalu nggak belajar marketing. Ya kan? Oh enggak ya, minggu lalu ya. Mana yang lain on cam biar saya nggak ngasih tugas nih. Maaf Kak, lagi di luar. Di luar ya udah nggak apa-apa.
Oh iya, di sini kalian ngeh nggak kalau ada Ibu Zahra? Ibu Zahra, say hi dong. Halo, maaf ya nggak bisa on cam. Ya, tuh. Kita dokumentasi dulu ya. Yang lain ada yang mau on cam nggak? Oke, kita foto ya. Ada yang mau on cam lagi nggak? Udah ya. 1, 2, 3. Oke, udah guys. Novel absennya jangan lupa ya. Oke, sekian ya untuk pertemuan minggu ini. Kalau masih ada yang bingung, bisa chat ke Ibu aja atau tanya di grup.